Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anak-anak sekalian, hari ini kita akan belajar bidang studi Al-Quran. Hari ini pertemuan yang keempat ya. Bukan anak sekalian kitabnya atau paketnya halaman 13-14, halaman 13 dan 14. Kita akan membahas tentang isi kandungan surah Al-Ma'un. Bapak ulangi, kita akan membahas isi kandungan surah Al-Ma'un. Minggu yang lalu kita belajar itu surah Al-Ma'un dengan terjemahannya ya. Dan sudah Bapak sampaikan bahwa surah Al-Ma'un ini artinya barang-barang yang berguna. Barang-barang yang berguna. Nah, untuk pertemuan yang keempat ini, sebelum Bapak membahas tentang isi kandungan surah Al-Ma'un, terlebih dahulu Bapak akan memberikan tugas ya. Jadi tugas ini yang kedua kalinya. Coba anak-anak sekalian buka halaman 18. Ya, halaman 18 itu pilihan ganda ya. Nomor 1 sampai 10. Yang bagian B dan C tidak. Yang bagian A saja tugasnya. Jadi ini tugas yang kedua kalinya. Paham ya? Baiklah, kita akan melanjutkan yaitu membahas tentang isi kandungan surah Al-Ma'un. Bagaimana biasa bahwa surah Al-Ma'un ini terdiri dari 7 ayat. Terdiri dari 7 ayat, diturunkan di kota Makkah. Surah Al-Ma'un ini ada ciri-ciri orang-orang yang mendustakan agama atau sifat-sifat orang yang mendustakan agama. Paling tidak ada 5 ciri-ciri orang yang mendustakan agama atau sifat-sifat orang yang mendustakan agama. Allah Subhanahu wa ta'ala mencela orang-orang yang mendustakan agama ini ya. Mencela orang-orang yang mendustakan agama. Nah, di antara ciri-ciri orang yang mendustakan agama adalah yang pertama adalah suka menghardik anak yatim. Suka menghardik anak yatim. Itu yang pertama. Ya, ini boleh dicatat ya. Ini sebagai catatan di buku catatan. Orang yang menghardik anak yatim itu adalah orang yang tidak suka menyantuni anak yatim dan tidak suka memperhatikan nasib orang yatim atau anak yatim. Ya, itu yang pertama.
Bapak ulangi, yang pertama adalah ciri-ciri orang yang mendustakan agama adalah suka menghardik anak yatim. Artinya orang yang orang yang menghardik anak yatim itu orang yang tidak suka menyantuni anak yatim atau memperhatikan nasib anak yatim. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah tidak mau memberi makan terhadap orang miskin. Tidak mau memberi makan terhadap orang miskin. Orang tidak peduli terhadap nasib orang miskin. Jadi orang yang tidak mau memberi makan terhadap orang miskin artinya orang tersebut tidak peduli terhadap nasib orang miskin. Kemudian yang ketiga adalah celaka bagi orang-orang yang sholat. Celaka bagi orang-orang yang sholat. Celaka bagi orang yang sholat itu adalah orang yang lalai terhadap sholatnya, menunda-nunda waktu sholatnya, dan meninggalkan kewajiban sholatnya. Nah, itu disebut di sini orang yang sholat tetapi masuk neraka wel. Itu yang menyebabkan orang yang menyebabkan celaka bagi orang-orang yang sholat. Itu lalai melaksanakan sholat, tidak sungguh-sungguh menjalankan sholatnya. Kemudian berikutnya adalah yang keempat, berbuat ria. Berbuat ria itu adalah melakukan perbuatan bukan semata-mata untuk mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala, tetapi ingin mendapatkan pujian dan sanjungan dari orang lain. Itu yang keempat ya. Yang kelima, yang terakhir adalah enggan memberikan bantuan. Orang yang enggan memberi bantuan ini adalah tidak mau memberikan zakatnya, tidak mau mengeluarkan zakatnya, mengeluarkan infaknya dan sedekahnya. Padahal dia mampu. Nah, ini termasuk enggan orang yang memberikan bantuan. Artinya orang yang tidak mau memberikan infaknya, memberikan zakatnya, baik zakat mal, zakat fitrah maupun zakat mal atau infak dan sedekahnya. Nah, itu diantara ciri-ciri orang yang mendustakan agama atau sifat-sifat orang yang mendustakan agama. Itu ada 5 macam ya. Jadi supaya cepat dipahami oleh anak-anak sekalian ya, ditulis. Pertama tadi orang yang suka menghardik anak yatim. Yang kedua, tidak mau memberi makan terhadap orang miskin. Yang ketiga adalah celaka bagi orang-orang yang sholat. Yang keempat adalah berbuat ria. Yang kelima adalah enggan memberi bantuan. Itulah ciri-ciri orang yang mendustakan agama ya. Bapak ulangi lagi, tadi ada tugas itu buka
halaman ya, kitabnya buka halaman 18. Ya, bagian A saja. Bagian A saja nomor 1 sampai nomor 10. Bagian B tidak usah, bagian C juga tidak usah ya. Itulah barangkali untuk pertemuan yang keempat ini, mudah-mudahan bermanfaat ya. Kita tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.